pas di tengah perjalanan kita itu nggak tahu itu tuh apa gitu kan. Nah ya aku kira itu pendaki lain atau orang yang lewat gitu kan. Pas kita tanya kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama saya di channelnya Andri Sabgan. Oke, di video kali ini mungkin saya akan menceritakan sebuah kisah-kisah mistis waktu saya pendakian ke Gunung Sagara. Oke, di sini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh teman saya. Langsung saja. Ya, ini adalah saudara Siti ya, Mbak Siti. Mbak Siti ini adalah seorang pendaki juga. Nah, jadi di cerita kali ini saya dan Mbak Siti akan menceritakan pendakian saya pada waktu muncak ke Gunung Sagara. Nah, sebelum dilanjut ke ceritanya, alangkah baiknya follow dulu IG-nya Mbak Siti ini. Siapa namanya, Mbak? Jangan lupa follow ctm_0801. Nah, oke, jangan lupa juga follow IG-nya gua andri.sfgn. Jangan lupa juga support saya, dukung saya dengan cara subscribe, like, comment and share sebanyak-banyaknya. Oke, support saya, dukung saya karena dukungan kalian adalah motivasi buat saya pribadi. Oke, langsung saja, jangan banyak bacot karena bacot tidak menjamin Anda untuk berani melihat video saya kali ini. Langsung saja. Mode horor aktif. Nah, jadi di pendakian kali ini saya bersama Mbak Siti ini mendaki berdua ke Gunung Sagara yang tepatnya berada di Garut ya. Berada di Garut, di Wanaraja. Nah, jadi di pendakian kali ini saya cuman berdua, saya sama Mbak Siti ini. Nah, jadi waktu itu mungkin kurang lebih pada tanggal berapa? Kurang lebih tanggal 6 September. Nah, 6 September ya, tepatnya hari Jumat. Hari Jumat sore. Nah, hari Jumat sore. Nah, jadi di pendakian kali ini saya bersama Mbak Siti ini mendaki ke Gunung Sagara pada hari Jumat. Nah, ngecamp di puncak itu pada malam Jumat. Malam Sabtu ya, maaf. Pada malam Sabtu saya di puncak ngecamp satu malam. Nah, setelah itu saya turun dan pulang langsung ke rumah masing-masing. Oke, di sini saya akan langsung menceritakannya karena di perjalanan saya dari rumah sampai ke puncak sampai lagi ke rumah itu ada sedikit misteri-misteri yang ganjal gitu kan ya, yang berbaur-baur mistis karena ya inilah yang dirasakan kami, yang dirasakan saya dan juga Mbak Siti. Oke, langsung saja. Jadi sebenarnya waktu itu kita muncak niatnya nggak berdua, niatnya itu kita berempat, tapi karena yang 2 orang ada halangan, ya udah karena udah tanggung kita berdua udah sampai base camp, jadi kita maksain muncak pada sore itu juga ya. Iya. Nah karena kita sampai base camp juga udah kesorean gitu kan. Kita dari rumah jam habis duhur sampai base camp jam setelah asar ya. Iya. Nah setelah asar kita sampai base camp, terus dari base camp kita registrasi, terus habis registrasi kita langsung melanjutkan perjalanan menuju puncak gitu ya. Tapi itu di situ banyak banget kendala sama rintangannya gitu. Jadi Gunung Sagara ini meskipun gunungnya nggak terlalu tinggi gitu ya, cuman 2132 mdpl, tapi gunung ini kecil-kecil cabai rawit gitu. Treknya yang sangat-sangat luar biasa. Nah itu. Jadi jangan pernah menganggap gunung cuman 2000 mdpl itu mudah, dan itu enggak ya. Karena Gunung Sagara ini meskipun 2000 mdpl tapi treknya banyak yang tidak disangka-sangka gitu ya. Bonusnya kita nemu bonus paling cuman beberapa meter dan itu pun di
pos 1 sampai pos 2 aja ya. Nah dari pos 2 sampai pos 3 itu kita terus nanjak gitu kan, nggak ada bonus, nggak Waktu itu Pia Tajur ya? Pia Naik, Tajur. base camp Pia Tajur. Iya. Jadi kurang-kurangnya di base camp atau Pia Tajur itu kurang bonus karena kebanyakan itu naik terus dan sampai ke puncak itu terus naik dan banyak rintangan yang kita lewati gitu. Banyaklah selain dari mistis-mistis, perjalanan ke puncak Sagara itu cukup wow. Kita lanjut lagi ya kayak yang tadi, karena kita udah tanggung sampai pos 1 itu jam 5, hampir jam setengah 6 gitu ya, karena dari base camp ke pos 1 itu jauh sekali gitu kan, dan kita nggak tahu, kata orang base campnya kita itu dikasih taunya katanya cuman setengah jam, tapi ternyata itu 1 jam lebih gitu kan, hampir 2 jam lah dari base camp ke pos 1 gitu kan. Kalau tahu selama itu kita pasti bakalan naik ojek gitu kan ya, karena belum aja kita menuju puncak tapi kita udah capek duluan gitu kan. Itu yang saya rasain gitu kan. Pasti setiap pengalaman muncak pasti ada perbedaannya gitu kan. Nah kita muncak dari setelah kita istirahat di pos 1, kita melanjutkan perjalanan jam setengah 6 ya. Jam setengah 6 kurang lebih. Kurang lebih jam setengah 6 kita melanjutkan menuju puncak. Iya, langsung menuju puncak. Nah, kita dari jam setengah 6 kita melanjutkan perjalanan sampai pos 2 itu cuman sebentar ya, cuman 15 menit. Kalau ke pos 2. Nah, dari pos 2 ke pos 3 itu kurang lebih setengah jam lah ya. Ada setengah jam. Nah, dari sebelum saya melanjutkan dari pos 1 ke puncak itu sebelumnya saya bertanya ke si Embo ya, atau si ibu warung berapa jam lagi kita sampai ke puncak. Si ibunya kan ngejawab paling juga 3 jam. Kalau sekarang treknya langsung berangkat paling nyampe itu kurang lebih jam setengah 7, paling lambat jam 7 ya. Gitu. Karena kondisinya yang tidak memungkinkan ya apa boleh buat gitu kan. Kalau kita mau balik lagi sama aja nyerah gitu. Nah kita sampai atas itu jam kurang lebih jam setengah 10 malam gitu kan, dan itu kita planning sampai atas itu paling lambat jam 8 gitu kan, tapi ternyata banyak kejadian yang tadi sangka-sangka gitu kan. Nah yang pertama kita kendalanya kehujanan gitu kan, terus kita juga karena belum tahu gitu kan karakteristik Gunung Sagara itu kayak gimana gitu kan ya, tapi kita udah berusaha untuk tidak panik, tidak takut gitu kan ya, karena pas waktu itu nggak ada pendaki lain, cuman pas kita naik itu cuman kita berdua doang gitu kan ya, cuman kita berdua, nggak ada pendaki yang lain karena waktu itu posisinya hujan gitu kan. Nah kita untuk menuju puncak itu apa sih ya, banyak banget rintangannya gitu kan. Yang pertama licin, nah terus pas di tengah perjalanan itu tuh apa gitu kan. Nah ya aku kira itu pendaki lain atau orang yang lewat gitu kan. Pas kita tanya, terus ya kita biasa gitu ya, kalau sesama pendaki pasti saling sapa menyapa gitu kan. Nah pas kita tanya ternyata orang itu nggak menjawab gitu kan, diam saja, nggak ada bahasa apa gimana gitu. Nah ternyata pendaki itu diam aja, kita nggak tahu gitu kan ya. Kita berpikir positif aja gitu kan, mungkin pendaki itu capek atau gimana. Itu pendakian yang ketemu pendaki lain itu cuma 1 orang ya? Cuma 1 orang. 1 orang ya. Nah itu yang bikin curiga, itu mendaki solo hiking, ketemu sama solo hiking di
Sagara itu pada malam hari, trek malam hari? Ya kita nggak ada curiga apa-apa gitu kan ya, karena mungkin itu adalah pendaki. Kita berpikir positifnya itu aja sih, nggak ada ya, soalnya kalau kita panik itu akan lebih bahaya gitu kan. Nah karena saat mendaki gunung itu yang bisa mencelakakan diri kita itu adalah kepanikan gitu kan. Nah mungkin ya itu nggak tahu apa gitu kan, mungkin itu eh, ingin menyapa kita atau gimana. Ya, itulah makhluk yang pasti kita berdampingan dengan makhluk-makhluk lain gitu Nah, kan. kalau di gunung itu Pasti kan ada lah gitu. gunung itu kan sarangnya, Iya. sarang makhluk halus. Jadi kalau kita ke gunung itu jangan sampai ngomong kita di gimana ya, intinya harus dijaga dari pembicaraan, tingkah laku kita masing-masing, karena kalau kita niat mendaki itu udah buruk, ya otomatis dari perjalanan ke puncak pun kita akan mengalami kejadian-kejadian yang ganjal, ya mistis gitu kan, kejadian mistis atau kejadian-kejadian yang di luar nalar. Singkat cerita, saya bersama Mbak Siti ini kan naik ke Gunung Sagara itu kan lumayan sepi, bukan lumayan lagi tapi emang sepi banget ya. Apa yang ada dalam rencana kita tidak semulus rencananya Allah ya, karena yang kita pikirkan itu nyampe di atas itu jam 8 paling telat, jam 8 paling telat. Nah ternyata kami nyampe ke puncak itu jam setengah 10 ya, itu juga enggak ketemu sama pendaki-pendaki yang lain ya, pendaki lain itu ketemu waktu di pos berapa itu kalau nggak salah, pas mau Setelah ke puncak. pos 4. Pas mau ke puncak ya, pas mau ke puncak. Karena dari pos 4 ke menuju puncak itu kita nggak nemu jalan landai sama sekali. Jalan itu terus kita nanjak gitu kan, nggak ada landai-landainya sama sekali. Lanjut perjalanan itu cerita mistis yang sangat-sangat saya alami sepanjang saya mendaki gunung itu di Gunung Sagara itu. Pertama itu di Gunung Sagara ya, itu pas ketemu sama seorang pendaki itu, langsung kedepannya itu banyak kejadian-kejadian yang di luar nalar ya. Di situ saya melihat kera, itu emang banyak ya, cuman kan kalau malam melihat kera itu kan agak-agak gimana gitu kan, agak-agak cek Sunda nama soaknya, cek Sunda nama soak lah, tinggalin kaget. Nah jadi merasa kaget karena apa, karena malam hari kita berdua di gunung, di tengah-tengah gunung dalam keadaan hujan dan juga gelapnya malam gitu. Nah jadi pas ketemu sama seseorang itu kita langsung mengalami kejadian-kejadian gitu. Ya waktu itu juga pasti gitu ya, pikiran dan hati itu udah merasa kacau gitu kan. Apa sih, apakah ini apa sih ya, ini adalah petunjuk gitu kan, bahwa di gunung ini masih, soalnya gunung itu belum lama gitu kan, kalau nggak salah baru aja sekitar 6 bulanan ya diresmikannya, sekitar 6 bulanan gitu kayaknya diresmikannya gitu kan, karena jalurnya aja dulu pas pertama dibuka belum sebagus itu kan jalannya, sekarang udah ada jalur resmi gitu kan, dulu belum gitu. Mungkin dari situ gitu kan, mungkin karena gunungnya baru dibuka juga, pasti masih banyak gitu kan kejadian-kejadian yang gak disangka. Nah terus kita melanjutkan perjalanan setelah ketemu sama pendaki atau siapapun itu gitu ya, kita nggak tahu. Kita sampai puncak jam setengah 10 itu, dan di puncak pun sepi, cuman ada 2 tenda gitu kan, ada 2 tenda, dan itu pun pendaki dari
Bandung. Dari Bandung kalau nggak salah ya. Iya, dari Bandung sama dari Jogja ya, dari Jogja. Itu ada. Dua Nah, pendaki. kita sampai puncak, belum aja kita membuat tenda atau bikin tenda, kita udah kehujanan duluan gitu kan. Nah, itulah pengalaman saya, mungkin bisa disebut pengalaman paling buruk gitu kan, karena sebelumnya pernah gitu kan, sering gitu kan muncak, tapi enggak seperti muncak ke Gunung Sagara gitu kan. Ya pasti kalian semua di luar sana mikirnya kayak gini, Gunung Sagara cuma 2006 mdpl 2000 mdpl gitu kan. Nah, tapi kalian itu jangan berpikir ke 2000 mdpl nya, karena treknya itu belum tentu seperti yang kalian bayangkan gitu kan. Karena Gunung Sagara ini bisa dibilang anak buahnya Gunung Cikuray gitu. Oke, lanjut. Pada malam itu kami mendirikan tenda meskipun hujannya deras, ditambah ada angin badai ya yang sangat itu dari badai. Angin sampai hujan itu gede ya, pada gede. Nah, saya langsung saja bikin tenda, terus sesudah jadi tenda kita itu langsung bikin cemilan-cemilan ya, terus kopi biar menghangatkan badan. Nah, langsung saja kami berdua istirahat sampai larutnya pagi. Nah, di pagi hari itu kami berdua tidak menemukan yang semalam kita bertemu ya. Jadi nggak bertemu sama seseorang yang pas kita naik ke puncak itu bertemu di jalan, itu di puncak itu gak ada. Entah itu nggak sampai puncak atau entah itu makhluk lain gitu kan, kurang tahu, karena saya dari perjalanan juga sudah mempunyai firasat ya gak enak gitu. Soalnya beda lah kalau bertemu sama manusia biasa terus kalau bertemu sama makhluk